Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pondok Pesantren Makrifatul Ilmi yang dirahmati Allah dan jamaah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa diberikan nikmat sehingga kita masih bisa bertemu pada kajian kita, yaitu kajian ilmu tajwid. Shalawat beserta salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Santriwan dan santriwati yang berbahagia, sebelum kita memulai kajian ini, kita terlebih dahulu membaca suratul Fatihah. Kita kirimkan kepada guru-guru kita, kepada orang-orang tua kita. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat, yang barokah, serta kita semuanya selalu dalam lindungan oleh Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadini wa ala kulli shadiq wa hadratini Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususan ila hadrati syekh masyayikh sajjatan al-rasuliyya tarwana Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kajian sore hari ini kita masih berlanjut mengenai pembahasan makharijul huruf. Ya, tempat keluarnya bunyi huruf hijaiyah. Makharijul ini sangat penting, dan tentunya belajar memahami makharijul huruf ini tentunya harus lebih banyak praktek. Ini praktek membaca Al-Quran dengan betul, supaya dalam membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid. Baik, kita lanjut pada huruf ghain. Huruf ghain atau ghain, di mana letak makhraj huruf ghain, yakni adnal halqi. Halqi itu tenggorokan, ya, adna. Jadi awal, ya. Adnal halqi yaitu ujung tenggorokan. Ujung tenggorokan, awal tenggorokan yang paling dekat dengan lidah. Itu makhraj daripada huruf ghain. Ujung tenggorokan yang paling dekat dengan lidah atau awal tenggorokan, adnal halqi. Itu makhraj daripada huruf ghain. Kemudian bagaimana sifatul hurufnya, karakter-karakter dari huruf ghain itu sendiri. Kita lihat yang pertama, ya, yakni jahar. Apa itu jahar? Nafas ditahan. Kemudian yang kedua, rokhwah. Rokhwah, suara tidak tertahan. Gha, gha. Ya. Ketika pengucapan huruf gha, yang pertama nafas ditahan, kemudian yang kedua suara tidak tertahan. Kemudian yang ketiga isti'la. Apa itu isti'la? Pangkal lidah naik ke langit-langit. Gha. Ya, beda sama istifal. Kalau istifal pangkal lidahnya turun. Ya. Isti'la pangkal lidah naik langit-langit, isti'la. Kemudian yang keempat infitah, sebagian permukaan lidah dan langit-langit terbuka. Gha, ghubar. Nah, ini adalah makhraj daripada huruf gha. Kemudian sifatul huruf yang terakhir, yakni ismat. Hati-hati atau keluarnya tidak lancar. Ya. Saya ulangi lagi, sifat yang pertama yakni jahar,
sifat yang kedua rakhwah, sifat yang ketiga isti'la, sifat yang keempat invitah, kemudian sifat yang terakhir ismat. Nah, ini perlu diketahui semuanya. Ya, gha, ghiru, bau. Nah, ketika pengucapan huruf gha, perhatikan sifatul huruf tersebut. Ya, jangan sampai ketika sudah tahu sifatul hurufnya itu, ketika membaca huruf gha keliru. Nah, itu juga kurang tepat. Ya, tadi udah tahu makhrajul hurufnya, ya, sekarang udah tahu sifatul hurufnya. Tinggal para santri sekalian tinggal dipraktekkan. Ketika membaca Al-Quran di rumah masing-masing, ya, dipraktekkan. Jangan cuma sudah tahu makhrajnya, makhraj huruf udah tahu. Kemudian sifatul hurufnya sudah tahu. Ketika sudah tahu, coba kalian praktekkan, ya. Terus menerus setelah praktek, ya, setelah tahu dipraktekkan, setelah tahu dipraktekkan. Nah, semakin sering praktek, semakin sering membaca Al-Quran, maka otomatis nanti insya Allah bacaannya akan semakin bagus, bacaannya akan semakin betul. Ya. Gharibau, nah, itu namanya makhraj dari huruf ghin. Ya, jadi perlu diperhatikan semuanya. Ya, ghairil maghdu, ya, ghairil maghdu. Beda nanti antara gha nanti ada ha. Ini makhrajnya beda, tentunya sifat hurufnya pun beda, ya. Ba, ghiru, bau, ya. Ghairil maghdu minal ghabirin. Ghilazun, ghilazun. Ghiru, bau, ghiru, bau, ghairil maghdu. Nah, itu perlu dipraktikkan, ya. Karena tanpa praktek ini nggak mungkin, ya, sesuai dengan makharijul huruf dan sifatul huruf yang betul. Kemudian, ya, huruf yang selanjutnya yaitu fa. Ya, setelah huruf gha, huruf fa. Di mana letak dari huruf fa? Letak dari huruf fa makhrajnya yaitu ma baina batinis syafatis sufla wa atrafis sanayal ulia, yakni perut bibir bawah dan ujung dua gigi seri yang atas. Perut bibir bawah dan ujung dua gigi seri yang atas. Perut bibir bawah dan ujung gigi seri yang atas. Fa, fa. Ya, ini kebanyakan kalau orang-orang yang tidak bisa mengucapkan makhraj huruf fa, disuruh baca fa malah pa, disuruh baca fa malah pa. Nah, itu kadang keliru, ya. Makanya harus betul membaca Al-Quran harus sesuai makhraj, ya. Fa, fa fi fu faf, fa fi fu faf, ya, itu makhraj daripada huruf fa. Nah, jadi ketika membaca Al-Quran dibaca benar fa. Terkadang ada santri yang baca huruf fa bacanya pa, itu keliru, kurang tepat. Nah, makanya fa ketika ketemu bacaan Al-Quran punya huruf fa dibaca betul fa. Ujung lidah bertemu dengan perut, ya, perut bibir bawah bertemu dengan ujung dua gigi seri yang atas. Nah, itu makhraj daripada huruf fa. Kemudian kita lihat apa saja sifatul hurufnya, apa saja sifat-sifatnya. Yang pertama hamas, ya, hamas, nafasnya berhembus atau berdesis. Fa, ya, nafasnya berhembus atau berdesis. Kemudian yang kedua rakhwah, suara tidak tertahan. Fa, fi, fu. Kemudian yang ketiga istifal. Nah, istifal. Ini beda dengan isti'la. Fa, istifal ini pangkal lidah tidak bertemu langit-langit.
Kemudian yang keempat, infitah, terbuka. Sebagian menggunakan lidah dan langit terbuka. Yang kelima, izlaq. Izlaq ini lawan dari ismat. Kalau ismat hati-hati atau keluarnya tidak lancar, kalau izlaq ini ya keluarnya lancar atau ringan. Mudah, pengucapan ini mudah tanpa perlu kehati-hatian. Fa, fi fu faf, fa. Nah. Fa fi fu faf, fi jaja wal fajr. Ya, fa fi fu faf, furuto, faqsusil fa. Ya, fa fi fu faf. Jadi harus betul pengucapan huruf fa. Jangan sampai baca huruf fa bacanya pa. Nah, itu kurang tepat ya, perlu diingat. Itu adalah makhraj daripada huruf fa. Kemudian selanjutnya yakni huruf qaf. Makhraj huruf qaf. Di mana letak daripada makhraj huruf qaf? Ya, yakni makhrajnya aqsal lisani ma'a isti'la'ihi wa ma yuhadihi minal hanakil a'la. Makhraj huruf qa yaitu pangkal lidah dan langit-langit. Makhrajnya yaitu pangkal lidah dan langit-langit. Qaf, pangkal lidah ya paling belakang dan langit-langit. Qaf, qaqiqu baqo. Ada sifat qalqalahnya, ingat huruf qa. Qaqiqu baqo. Qa, pangkal lidah dan langit-langit, itu adalah makhraj daripada huruf qa. Kemudian apa sifatul hurufnya? Apa saja? Yang pertama jahar, ya, lawan daripada hamas. Ketika pengucapan huruf qa, nafasnya ditahan. Qa, qaqiqu, qa, qaqiqu baqo. Kemudian yang kedua sifatnya syiddah, suaranya tertahan. Kemudian yang ketiga isti'la, pangkal lidah naik ke langit-langit. Kemudian sifat yang selanjutnya infitah. Kemudian yang nomor 5, sifat yang selanjutnya ismat, hati-hati. Pengucapan hurufnya hati-hati. Yang terakhir qalqalah. Ya. Memantulkan suara tambahan, pantulan. Qaqiqu baqo. Qaqiqu baqo. Nanti bedakan antara qa dan ka. Ya, antara qa dan ka. Ya. Qa dan kaf. Qa ka. Kalau qa, nah itu tadi sifat-sifatnya. Ya, nanti setelah ini huruf kaf ya. Dibedakan. Kalau qa ini jahar, nafasnya ketahan. Qa. Dan ada pantulnya. Qaqiqu baqo. Iqra bismi rabbik. Ya. Iqra qul a'udzu birabbil falaq. Ada qalqalahnya. Ya. Nah, didengarkan qalqalahnya juga harus dengar suara pantulannya. Jangan sampai ya membacanya bak nggak ada huruf pantulnya. Jadi qaqiqu baqo. Qaqiqu. Ya. Itu perlu diperhatikan. Itu adalah makhraj dan sifat daripada huruf qa. Kemudian sifat makhraj yang selanjutnya yakni huruf kaf. Nah, tadi huruf qa, sekarang kaf. Di mana makhraj huruf kaf? Aqsal lisani ma'a istifalihi wa ma yuhandi minal hanakil a'la. Hampir sama dengan qaf. Bedanya di depan
depan daripada huruf qaf. Kalau isti'la tadi pangkal lidah dan lain-lain, ini di depannya, di mukanya. Ya. Kaf. Kaf, kaki kubak. Kaki kubak. Ya. Itu hampir mirip dengan qaf. Jadi harus dibedakan ketika membaca qaf dan kaf. Ko, ka. Ki, ki. Jadi ku, ku. Ya. Kita lihat sifat-sifat yang pertama. Sifat yang pertama, nafas berhembus atau hamas. Tadi qaf, sifat yang pertama adalah jahar. Nafas ditahan. Qaf, ko. Di kaf, sifat yang pertama ka. Ya, jadi beda ya. Nafasnya keluar. Ka. Nafasnya keluar. Ka. O. Ka. Kemudian yang kedua, suara tertahan. Syiddah. Ka. Ka. Ya, suaranya agak tertahan ya. Suaranya tertahan. Kemudian yang ketiga, istifal. Nah, kalau tadi ko, dia isti'la. Permukaan lidah naik ke langit-langit. Pangkal lidah naik ke langit. Kalau kaf, ini istifal. Pangkal lidah tidak bertemu langit-langit. Ka. Ka. Kaki kubak. Ya. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Anka wizrak. Sadrak. Ya. Anqadha dhahrak. Ya, jadi hamas yang pertama syiddah, istifal, kemudian infitah, kemudian yang terakhir ismat. Ya. Di huruf kaf tidak ada pantul. Ya, jadi perlu diperhatikannya. Alam nashrah laka sadrak. Jangan sadrak. Ya. Jadi ada kalau rok berarti dia jahar, nggak ada nafas keluar. Di kaf ya ini ada hamas, berdesis atau nafas berhembus. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Anqadha dhahrak. Kaki kubak. Kaki kubak. Suara tertahan akan tetapi nafas berhembus. Itu adalah makhraj daripada huruf kaf. Kaki kubak. Beda ya, beda pengucapannya daripada huruf qaf. Ya, ini perlu diperhatikan. Terkadang teman-teman santri kurang tepat atau keliru cara pengucapannya tersebut. Ya. Jadi harus dibedakan. Ya, harus tahu. Sekarang udah tahu, makanya harus sering dipraktekkan. Ya. Wakila ka. Bukan K, ya. Nanti kalau nggak ada nafas berhembus, berarti dia jahar, berarti dia tidak sesuai dengan sifat. Ini perlu diperhatikan ya. Kemudian sifat yang selanjutnya, yakni la. Yakni huruf yang selanjutnya, yakni huruf la, lam atau la, lam atau la. Di mana makhraj daripada huruf lam? Huruf la. Yakni ma baina hafatil lisani wa ma yahadhihima minal lisatil uliya. Ya, pinggir ujung lidah bertemu gigi, punggung ujung lidah bertemu gusi muka yang atas. La. La. Lalilubal. Lalilubal. Nah, ketika pengucapan huruf la, ya, pinggir ujung lidah bertemu dengan gusi muka yang atas. Itu makhraj daripada huruf la. Kemudian kita lihat apa saja sifatul huruf daripada huruf la. Kita lihat.
Yang pertama yakni jahar, nafas ditahan. Itu sifat yang terdapat pada huruf la. Kemudian yang kedua, nah, bainiyah, tengah-tengah atau sedang, antara syiddah dan di antara syiddah dan rokhwah. Itu namanya bainiyah. Ya. Suara tidak terjaga dengan sempurna dan tidak keluar dengan sempurna. Ini namanya bainiyah, antara rokhwah dan syiddah. La, yang enggak keluar semua, yang enggak tertahan semua. Itu bainiyah. La, lalilubal. Ini pengucapannya mudah, makanya nanti ada sifat yang selanjutnya idlaq. Pengucapannya idlaq, mudah. Kalau ada sifat idlaq berarti pengucapannya mudah, gampang, ringan, keluarnya lancar, ringan atau gampang. Pengucapan huruf itu gampang. La, kayak fa tadi, kayak misalkan ba, kayak misalkan ma, itu adalah ciri-ciri yang mempunyai sifat idlaq. Pengucapannya mudah, tidak perlu kehati-hatian atau ismat. Ya. Kemudian ada istifal, ya, ada infitah, ada idlaq. Yang terakhir yakni, nah, ini yang dimiliki huruf lam. Lenturan ujung lidah condong ke punggung lidah. Dalam kaidah tajwid namanya inhiraf. Inhiraf, lenturan ujung lidah condong ke punggung lidah. La, lenturannya condong ke punggung lidah. Lalilubal, lalilubai. Wailul lil likulli humazan, wailul lil mutaffifin. Lalilubal, ya, lalilu, lulila, ya. Ini makhraj dan sifat huruf lam. Ya, ini perlu diperhatikan ya. Dan perlu dipraktikkan sekali lagi kepada seluruh santriwan dan santriwati ya. Belajar makhraj ini harus perlu praktek yang lebih banyak. Ya. Praktek terus diucapkan, terus kemudian dipraktekkan dalam membaca Al-Qur'an, terus menerus berulang kali, insya Allah. Ya, ketika sudah berulang kali, insya Allah bacaannya akan semakin bagus. Ya, tentunya ya. Kemudian sifat yang selanjutnya yakni huruf mim. Huruf mim atau ma. Huruf mim, udah ketahuan kalau ada mim, ma. Nah, ini udah ada sifat, salah satunya idlaq. Gampang pengucapan huruf mim itu, mudah, ringan atau gampang. Nah, di mana makhraj daripada huruf mim? Yang pertama yakni makhrajnya intibaqus syafatain. Ya. Intibaqus syafatain, bibir pastinya ya. Dua perut bibir bagian tengah, ma. Dua perut bibir bagian tengah, mamimu mam, mamimu bam, mamimu lam, mamimu mama, mimi, mumu, mamimu. Nah, ini biasanya ini tidak terlalu susah. Huruf mim ini tidak terlalu susah. Ya, mudah. Itu makhraj daripada huruf mim. Dua perut bibir bagian tengah. Kemudian kita lihat sifatul hurufnya. Kita lihat sifatnya apa saja, sifat-sifat daripada huruf mim. Yang pertama yakni jahar. Nah, ketika mengucapkan huruf mim, jahar, nafas ditahan, ma. Tidak ada nafas berhembus, tidak ada nafas keluar. Kemudian tadi bainiyah. Bainiyah tadi apa? Ya, tengah-tengah atau sedang-sedang. Suara tidak terjaga dengan sempurna dan tidak keluar dengan
sempurna. Untuk namanya sifat bainiyah. Ma mimu mam, ma mimu bam, ma mimu, ya. Kemudian sifat yang selanjutnya istifal. Istifal. Kemudian sifat yang selanjutnya invitah. Kemudian sifat yang selanjutnya idlaq. Idlaq itu apa? Ringan. Kalau bacanya ringan atau gampang, kita perlu hati-hati. Ini lawan dari ismat. Ya, ketika pengucapan huruf ma, mim itu mudah, ringan. Ma mimu mam, ma mimu bam, qom toriro, qom ma. Ya. Alam taro kaifaf, alam ma. Ya, perlu dipraktikkan. Mafaza, di Al-Quran banyak sekali ya huruf mim, dan ini biasanya tidak ada kesalahan. Kalau seluruh santri ini agak mudah ya, masuk tergolong mudah, huruf yang pengucapannya mudah ya, huruf mim, ma ya. Kemudian sifat yang terakhir yakni khusus huruf mim ini ada dengung, guna ya, makanya ada mim bertasydid, ada nun bertasydid mim ya. Biasanya huruf mim ini guna, dengung. Pengucapan huruf mim itu berdengung, guna ya. Ini perlu diperhatikan pada seluruh santri. Mungkin ini kajian pada sore hari ini kita cukupkan sampai pada huruf mim ya. Nanti kita kembali pada kajian selanjutnya ya, sampai kepada selesainya huruf hijaiyah, makharijul huruf, dan sifatul huruf ya. Tentunya kita tidak akan sempurna ketika belajar ilmu tajwid tanpa mengetahui sifatul huruf dan makharijul huruf ya. Tahu atau mengerti hukum-hukum ahkamul huruf seperti hukum ikhfa, iqlab, dan lain-lain, akan tetapi tidak diperhatikan dalam sifatul huruf, makharijul huruf, tentunya kurang sempurna belajar kaidah tajwid. Belajar kaidah tajwid atau ilmu tajwid harus sempurna. Dari sifatul huruf juga diperhatikan, dari makharijul huruf, ahkamul huruf, kemudian yang terakhir waqaf dan ibtida ya. Tentunya kalau semuanya ini, beberapa aspek kajian ilmu tajwid ini tidak dipraktekkan atau tidak dipahami semuanya, maka tidak akan mungkin belajar membaca Al-Quran itu akan dengan baik dan bagus tanpa memperhatikan ilmu tajwid yang benar. Maka dari itu, mari mumpung masih suasana bulan Ramadan, kepada seluruh santri khususnya para jemaah sekalian, mari perbanyaklah membaca Al-Quran sambil belajar ya, memahami ilmu tajwid dan mempraktekannya di rumah masing-masing, supaya juga kita mendapat pahala yang sempurna di sisi Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian kajian pada sore hari ini. Apabila ada kesalahan, kekeliruan, atau mungkin kurang tepat, kami mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.